pilihan bagi Anies itu dua saja. Mengarungi jalan terjal dengan membentuk partai politik dan menjadi pemimpin oposisi, dan itu tidak gampang, tidak mudah, perlu resources yang besar. Atau dia ikut menunggangi gelombang, the wave of gubernatorial election ya. Jadi dia mengikuti gelombang besar saja, ada pilkada DKI, sehingga dia akan tetap di atas permukaan ya dalam coverage media misalnya. Nah itu pilihan yang saya katakan rasionalistik. Memang Anies sudah dekat untuk menjadi calon gubernur, tetapi sama siapa, dengan partai mana, itu yang masih menjadi teka-teki. PKS yang sudah pasti sepertinya, tapi PKS bisa PKS Nasdem, bisa PKS PKB, bisa PKS PDIP. Wabarakatuh, Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita menarik ya, yaitu spekulasi Anies Andika ya. Apakah Anda mendukung atau tidak? Saya sudah bikin pollingnya ya. Untuk sementara ini yang mendukung masih mayoritas, yang setuju 60%, tidak setuju 19%, dan setuju Anies tidak nyagup Jakarta 22%. Tetap lebih banyak yang setuju ya, artinya 1515K. Oke, Sobat era sekalian, coba kita baca dan kemudian bagaimana komentar Sobat era sekalian ya. Dapat lampu hijau dari Puan Maharani, relawan dukung penuh Anies Andika Perkasa di Pilkada DKI. Oke. Wartakotalive.com Jakarta, relawan mendorong Anies Baswedan untuk kembali bertarung dalam ajang Pilkada Jakarta pada November 2024 mendatang. Mereka menilai Anies sangat cocok jika duetkan dengan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawiran Andika Perkasa untuk menghadapi Pilkada Jakarta. Sangat indah dan sangat elok jika Pak Anies dipasangkan dengan mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Andika. Kami rasa mereka sangat cocok, ujar Presidium Relawan Kami Anies Sultoni saat deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan di kawasan Jakarta Timur. Sultoni mengatakan kepiawaian Anies dalam memimpin Jakarta tidak perlu diragukan lagi. Di bawah kepemimpinannya, transportasi Jakarta semakin terintegrasi. Sarana infrastruktur seperti pedestrian, jalur sepeda juga diperhatikan, termasuk bantuan sosial bansos untuk warganya. Sementara sosok Andika, kata dia, diyakini mampu melengkapi kepemimpinan Anies di Jakarta selama 5 tahun. Dia juga menganggap Andika dikenal cerdas dengan berbagai gelar pendidikan, bahkan gelar strata 2 dan strata 3 didapat dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Ketika beliau jadi Panglima TNI, sosok beliau sangat karismatik dan tidak banyak kejadian-kejadian yang melukai perasaan prajuritnya, kata Sultoni. Karena cuma setahun juga ya. Dia optimis PDI Perjuangan selaku partai politik tempat bernaungnya Andika Perkasa akan setuju jika diduetkan dengan Anies. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat berbicara ketertarikannya dengan sosok Anies di Pilkada Jakarta 2024.
Kalau dilihat-lihat PDIP juga akan merapat dengan Pak Anies karena kita lihat di berita Ibu Puan sudah menyebut nama Pak Anies. Mudah-mudahan itu terrealisasi ucapnya. Selain itu, Sultoni juga meyakini pemilih Anies pada Pilkada 2017 lalu akan setia kembali mendukungnya di Pilkada 2024. Pihaknya juga akan membantu meningkatkan elektoral Anies dengan merangkul kaum milenial dan Gen Z untuk kemenangan Pilkada Jakarta 2024. Insya Allah Pak Anies menang, apalagi jika dipasangkan dengan Pak Andika imbuhnya. Sementara itu, Humas kami Anies Joko Handoko menambahkan bahwa Pilkada Jakarta ini serasa pemilihan presiden karena menjadi bahan perbincangan hangat masyarakat dari berbagai penjuru tanah air. Orang se-Indonesia punya perhatian besar pada Pilkada Jakarta. Ini menjadi kesempatan baik bagi Anies untuk modal pada pesta demokrasi 5 tahun ke depan, ucapnya. Ya, sahabat sekalian, ini Anies Andika ya. Jadi kalau Anies Andika teorinya PKS dengan PDIP yang bersatu. Kalau Anies Sahroni PKS dengan Nasdem. Kalau Anies apa lagi ya? Anies Caimin nggak mungkin lah ya. Caimin tidak berniat menjadi gubernur atau wakil gubernur karena lebih strategis ketua umum partai. Kalau Anies siapa lagi? Yang mungkin Anies PKS siapa yang dari PKS misalnya agak susah, partai lain bagaimana ya. Kemudian ya itulah sahabat sekalian ya. Jadi pilihan-pilihannya. Apakah mungkin juga Anies Sudirman Said misalnya ya? Bisa juga ya. Kalau seandainya ada yang mengendorse partai politiknya, misalnya PKS lalu apa gitu ya. Akhirnya seperti saya katakan sobat era sekalian, pilihan bagi Anies itu dua saja. Mengarungi jalan terjal dengan membentuk partai politik dan menjadi pemimpin oposisi, dan itu tidak gampang, tidak mudah. Perlu resources yang besar, atau dia ikut menunggangi gelombang, the wave of gubernatorial election ya. Jadi dia mengikuti gelombang besar saja, ada pilkada DKI, sehingga dia akan tetap di atas permukaan ya dalam coverage media misalnya. Nah itu pilihan yang saya katakan rasionalistik. Satu idealistik, rasionalistik, dan kalau menggandeng Kaisang itu namanya pilihan yang pragmatik. Ya. Oke. Apa yang akan dipilih? Ya saya dengar memang Anies sudah dekat untuk menjadi calon gubernur. Tetapi sama siapa, dengan partai mana, itu yang masih menjadi teka-teki. Ya bayangan saya PKS yang sudah pasti sepertinya, tapi PKS bisa PKS Nasdem, bisa PKS PKB, bisa PKS PDIP ya. Kalau PKS PDIP ya tadi Anies Andika jadinya sebagai alternatif ya. Oke. Apakah saya mendukung atau tidak? Saya katakan kalau mau idealistik saya pengen Anies menjadi pemimpin oposisi, mendirikan partai politik dan berjuang secara substantif bagaimana membuat negeri ini lebih baik ya dari sisi sistem bernegaranya, strukturalnya. Jadi tidak hanya yang remeh-remehnya gitu. Tapi itu perjuangan yang sangat berat kalau pilihannya adalah pilihan katakanlah yang saya katakan rasionalistik dengan menjadi gubernur DKI, menguasai anggaran 80 triliun misalnya. Ya bisa juga. itu juga ada jalannya. Nanti kita lihat ya bagaimana ke depannya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Anies Andika auto juara. Sangat setuju sipil militer kompak. Setuju lebih baik Anies berusaha di Jateng. Jakarta sudah dikuasai, harus berusaha di Jateng atau Jatim untuk Pilpres mendatang. Bang Refli nonton Timnas Indonesia versus Irak, nonton atau tidak? Tidak nonton ya. Kenapa tidak nonton? Saya agak berkurang minatnya terhadap tontonan-tontonan itu ya. Biasanya saya nonton kalau sudah tahu bakal menang dan saya akan nontonnya di YouTube. Jadi tidak ada perasaan apa-apa, tapi kalau kalah ngapain gitu ya. Jadi saya cuma mau nonton yang menang saja, karena bagi saya olahraga itu hiburan saja. Kalau misalnya kita nonton yang kalah ngapain ya, nonton yang menang saja kita.
Dan itu cukup saya kira di YouTube ya. Setuju, gaskenlah ya. Masalahnya Andika mau nggak jadi cawagup Anies secara dia jenderal bintang 4. Ya Andika ini walaupun dia jenderal bintang 4 tapi kan bukan pemain lama. Cuma 1 tahun aja dia jadi Panglima TNI ya. Walaupun jadi jenderal bintang 4-nya sudah sejak lama. Kenapa? Karena agak beda ya. Di atas dia saja misalnya seperti Gatot Nurmantio, Muldoko itu kan nggak terpakai di dalam pemilihan yang lebih tinggi seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi memang tidak gampang untuk masuk ke ring ya, ring 1 untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau calon gubernur ya. Kemudian Anies Andika mantap gaspol. Pak Anies bagus bangun partai politik, memupuk elektabilitas dia apalagi jika menggunakan kader militan terutama anak muda yang ingin perubahan. Kalau bergabung dengan PKS saya lihat Pak Anies akan terpuruk. Oke. Itu yang tadi yang saya katakan sebagai jalan idealis ya. Setuju banget. Anies Andika di Jateng aja, kuasai Jateng, ada PDIP bantu sehingga 2029 peluang Pilpres lebih terbuka jika sudah jadi gubernur Jateng. DKI sudah dikuasai nggak perlu lagi. Jadi kawan ya, kemarin saja PDIP dan Ganjar itu 2 kali jadi gubernur Jawa Tengah. PDIP itu mbahnya Jawa Tengah, itu saja bisa diembat oleh Prabowo Gibran ya kan. Jadi udahlah bicara soal-soal seperti itu. Kalau sepanjang kita tidak merombak struktur tatanan politiknya secara demokratis nggak bisa kita menang ya. Kemudian Anies Andika sepertinya kerjasama dengan PDIP. Oh iyalah. Untung nggak nonton timnas karena di situ ada Pak Lurah. Sepertinya cocok sih Anies dan Andika AA ya, double A. Semoga Pak Anies jadi gubernur Jakarta, amin ya. Di sini dibilang amin. Keren, cadas. Bagi-bagi iup bagaimana nih Pak Refli, apa politik dibalik itu? Ya sudahlah ya. Politik dibalik itu ya nggak tahu apa itu bagian dari ucapan terima kasih atau apa ya. Iup itu izin usaha pertambangan ya. Dan ini sobat era sekalian, sudah ada berapa banyak yang melakukan polling? 3 kilo ya. Jadi sudah ada 3.000 yang melakukan polling. Ya Anies Andika Perkasa untuk Jakarta Anda setuju. Yang setuju 59%, yang tidak setuju 19%. Setuju Anies tidak nyagup Jakarta 22%. Jadi saya masih masukkan ruang itu dan besar juga angkanya ya. Jadi saya khawatir memang ini agak sedikit bias tapi yang jelas mayoritas mendukung Anies untuk jadi gubernur itu saja kelihatannya. Nah, apakah sama Andika? Ternyata mayoritas setuju juga Andika ya. Kemarin saya juga buat polling misalnya soal ini dan pollingnya kurang lebih sama ya. Ada Anies tidak nyagup itu ya. Yang dikatakan sebagai enggak menggiring ya. Apakah Anda setuju Anies berpasangan dengan Kaisang di Pilgub Jakarta? Yang setuju 6%, yang tidak setuju 78%. Setuju Anies tidak maju Pilgub 16%. Nah, ini agak tricky ya. Tapi intinya adalah mayoritas tidak setuju kalau berpasangan dengan Kaisang. Kalau sama Andika mayoritas setuju. Itu angkanya ya. Kemarin angka Kaisang lumayan juga banyak, 48.000 ya. Gak usah pakai Anies, gue setuju cukup Andika Perkasa dan wakilnya jangan Anies. Anies gak mungkin jadi wakil ya. Pertama dia gak mau, kedua gak bisa karena dia sudah pernah menjadi gubernur. Sangat setuju mereka satu misi dan pas untuk dikalahkan. Luar biasa. Banget dan bisa duet pas Pilpres 2029. Ini baru jos, bagus, cukup menarik. Visi misi Dharma Pongrekun paling dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini kalau menurut saya. Coba diintegrasikan. Siapapun cawagupnya nggak masalah, yang penting cagupnya Jakarta Anies Baswedan.
Gak masalah berdampingan dengan TNI, malah lebih bagus. Kemudian selama ada Jokowi, Prabowo gak usah ikut pilkada karena biar aja mereka yang menentukan. Karena saat ini udah gak ada lagi demokrasi, yang ada kekuasaan tanpa batas dan kebal hukum. Jadi percuma ada pemilu dan pilkada. Andika Anies lebih cocok militer memimpin sipil. Pak Andika tegas, bisa memimpin omon-omon sebagai wakil, mantap. Sudah dibilang gak bisa Anies jadi wakil ya. Pertama gak mau, kedua gak bisa karena sudah pernah jadi gubernur ya. Kemudian gak usah nyalon aja bikin ruwet. Andika yang gubernurnya mantan panglima, masa jadi nomor 2. Lebih cocok Anies sama Amin Rais. Kemudian jangan Andika, saya lebih setuju Gatot Nurmantio, An-Nur ya. Tapi masalahnya apakah setuju Pak Gatot dijadikan wakil gubernur, itu masalahnya ya. Ya. An-Nur wakilnya gubernur ya. Gitu. Saranku jangan nyaloni, kami pilih Pak Anies buat jadi presiden nanti 2029. Kalau nyalon gubernur terus kalah gimana? Jadi bulan-bulanan nanti peluang kalahnya jadi lebih besar. Jangan jadi Prabowo kedua deh, malu. Kalau nggak jualan agama nggak bakalan menang si Anies ya. Dibilang pasti kalah. Boleh itu sepertinya kerjasama dengan PDIP. Ya. Ya itu saja ya. Tentu ada pro dan kontra. Kita lihat saja ya. Yang jelas Anies Andika ini salah satu yang mengemuka ya, yang apakah kemudian akan terrealisasi atau tidak ya, kita nanti kita lihat saja nanti ya. Yang jelas mayoritas setuju kalau Anies berpasangan dengan Andika ya. Tapi ini Andika Perkasa bukan Andika Kangen Band. Andika Kangen Band ya, beda lagi ya. Ya sahabat sekalian, Bang gak duet sama Habibur Rahman. Habibur Rahman terlalu hebat. Gak mau saya duet sama dia ya. Assalamualaikum, Mekah hadir Bang Refli. Ini utak-atik dari Bang Refli atau bukan? Enggak, saya hanya ngikutin berita aja. Saya karena terus terang saja ya, saya tidak terlalu punya minat yang luar biasa terhadap pilkada DKI ya. Tetapi kita tidak boleh tidak memperhatikan perkembangan atau dinamika politik yang ada ya. Jadi kalau misalnya pilkada DKI ini sebagai wahana atau wadah perlawanan, why not ya? Ya, yang penting adalah niatnya itu adalah untuk kebaikan ya. Bukan untuk mencari sekedar jabatan dan atau menguasai anggaran atau ingin bernostalgia di kantor yang sejuk, nyaman ya, setiap hari ada kegiatan dan lain sebagainya. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.